Halo semuanya, selamat datang kembali dan selamat bergabung bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Di video kali ini saya akan membahas alur film berjudul Sick, di mana menceritakan tentang dua orang wanita yang berusaha bertahan hidup dari kejaran seorang pria brutal yang tidaklah dikenal. Di mana film ini akan menyuguhkan ketegangan di setiap selipan aktivitas mereka. Dan seberapa menegangkannya film ini. Tanpa berlama-lama, ini dia alur filmnya. Berlatar pada tahun 2020, di mana saat itu terjadinya virus yang telah merebak sehingga pemerintah menerapkan aturan untuk tinggal di rumah aja. Pria ini bernama Tyler. Dia saat ini sedang memenuhi kebutuhan untuk mengikuti aturan pemerintah. Tapi tiba-tiba dirinya mendapat pesan dari orang yang tidaklah dikenal. Tyler diajak untuk berpesta, namun diminta untuk menjalankan tes agar dipastikan aman. Dan karena orang tersebut dianggap nggak jelas, Tyler pun tidak memerdulikannya. Tapi tiba-tiba ia mendapat kiriman foto yang menandakan dirinya saat ini sedang diikuti oleh seseorang. Bahkan saat akan pulang pun Tyler mendapat telepon dari orang tersebut. Fuck you and your stalker bullshit. Menganggap itu hanyalah orang gak jelas, Tyler pun kembali dengan tenang ke rumahnya dan membersihkan makanan yang telah ia beli. Namun, ketenangan itu tiba-tiba berubah menjadi was-was ketika dirinya mendapati pintu yang terbuka dengan sendirinya. Bahkan TV di rumahnya pun menyala dengan sendirinya. Tapi setelah TV itu dimatikan, tiba-tiba seseorang serba hitam menyerang dirinya dengan sebuah pisau, sehingga kini Tyler harus berusaha melawan agar bisa tetap hidup. Setelah berhasil menyelamatkan diri dengan berlindung di balik pintu, Tyler yang terluka menutup lukanya terlebih dahulu, di mana setelah itu ia pergi memeriksa karena menganggap orang tersebut gak sopan masuk tanpa izin, bahkan gak pugu-pugu menyerang dirinya. Jadi kini Tyler memutuskan untuk memberi sedikit pelajaran. Tapi saat Tyler memeriksa rumahnya, tiba-tiba dan ini dia film Sick. Berpindah scene di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Parker. Saat ini dirinya bersama temannya bernama Miri akan pergi ke sebuah rumah keluarga untuk mengikuti aturan pemerintah agar tinggal di rumah aja. Namun yang perlu diketahui, Parker jarang menggunakan masker karena dirinya yakin tidak memiliki gejala apapun dan telah mengetesnya. Tapi untungnya, Parker memiliki teman baik sekaligus seorang dokter yang selalu mengingatkan dirinya akan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri. Rumah yang akan mereka tinggali sementara ini adalah sebuah rumah kosong yang cukup tersembunyi, bahkan tetangganya satu-satunya hanyalah sebuah kabin yang berjarak cukup jauh. Jadi hal tersebut tidak membuat Miri khawatir dengan bertemunya orang lain. Namun di saat mereka sedang beres-beres, tiba-tiba seseorang mengirim pesan kepada Parker. Bahkan saat Miri sedang membicarakan tentang seseorang bernama Benji dengan Parker, tiba-tiba Parker mendapati pesan kembali, di mana ia diminta untuk terjun ke air danau. Di saat itulah Parker memberitahu Miri bahwa sebelumnya pun ada yang mengiriminya pesan. Namun mereka yang berpikiran positif menganggap itu hanya ulah dari teman mereka yang bernama DJ. Di malam harinya saat mereka sedang menonton suatu acara, tiba-tiba sebuah mobil datang padahal Parker tidaklah mengundang siapapun untuk datang ke rumah ini. With the wrong address? Not possible, we're the only. Did you invite other people? No, I told you I wouldn't. Dan setelah diperiksa, mereka tidak mengenali seorang pria yang berada di dalam mobil. Sehingga untuk berjaga-jaga, Miri mengambil sebuah pisau. Kemudian, Parker memilih untuk memeriksa dengan membawa sebuah pisau. Tapi, setelah Parker bertanya siapa di sana, tidaklah terdengar dengan adanya jawaban dari seseorang di balik pintu. Sehingga ia memutuskan untuk memeriksanya, tapi tiba-tiba mereka yang tidak melihat siapapun di luar dibuat ketakutan karena adanya seseorang berada di belakang Miri. Ternyata orang yang membuat mereka takut ini adalah teman mereka yang bernama DJ, yang mengaku
tidak menjawab karena sedang menjawab telepon. Sementara itu, DJ datang untuk menemui Parker, dan ia beralasan tidak memberitahu karena pasti Parker akan menolak kedatangannya. Are you really gonna make me leave after I drove all this way? Sehingga dengan terpaksa, Parker akhirnya mengizinkan DJ tinggal dengan mengikuti aturan yang berlaku. DJ mengetahui tempat ini dari postingan Parker di medsos dan menanyakan ke orang tuanya. Tak lama setelah itu, mereka pun pergi untuk beristirahat. Tapi sebelum itu, Parker memilih untuk membereskan makanannya terlebih dulu dengan dibantu oleh DJ. Di saat itulah DJ menunjukkan video di mana Parker sedang berada di party bersama pria bernama Benji. Ia bertanya, apakah Parker berkencan dengan Benji? Sehingga perkataan itu disadari oleh Parker bahwa DJ sedang cemburu. Tapi itu tidaklah seharusnya terjadi karena sebelumnya DJ pun melakukan hal yang sama, pergi dengan seseorang. Jadi dengan kata lain, Parker membalas kelakuan DJ, dan diketahui sebenarnya DJ sangat menyukai Parker, bahkan ia merasa Parker pun seperti itu. Setelah itu DJ mengambil barang-barang di rumahnya, tapi ia tidak menyadari dengan adanya seseorang yang masuk. Miri mengatakan bahwa DJ terbukti sangat menyukai Parker, dan hal itu diketahui dengan respon video yang dilihat oleh DJ. Tapi saat Miri memberikan saran untuk Parker, tanpa disadari, seseorang berada tepat di belakang Parker memperhatikan mereka. Dan tak lama mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. DJ yang tiba-tiba terbangun mendapati HP-nya yang telah menghilang. Merasa curiga, DJ pun memeriksa pintu rumah, ditakutkan adanya yang masuk. Tapi tiba-tiba terdengar suara musik, sehingga membuat Parker pun terbangun. DJ menyadari dengan adanya seseorang di rumah ini, jadi ia meminta Parker pergi lebih dulu, melalui jalan keluar lain, sedangkan dirinya akan menemui Miri. Untungnya DJ tepat waktu sehingga Miri terselamatkan, tapi kini dirinya harus berhadapan dengan seorang pria yang membawa senjata tajam. Sebenarnya DJ memiliki kesempatan untuk pergi, namun karena kesal dan ingin lebih, mungkin greget, pengen memukuli terus, alhasil dirinya kini kesulitan untuk melarikan diri, bahkan tubuhnya harus menerima banyak tusukan. Melihat DJ yang keluar, Parker merasa adanya keanehan karena kakinya yang tidaklah berjalan dengan benar, dan tiba-tiba melihat Parker ditusuk di depan mereka membuat mereka berdua panik dan memilih untuk pergi. Namun ban mobil yang mereka gunakan telah rusak sehingga sulit untuk dikendalikan. Di saat itulah mereka memutuskan untuk kembali ke dalam rumah karena pria tersebut mengejar tepat di belakang mereka. Berbekal pengalamannya dulu, Parker mengajak Miri pergi ke ruangan atas untuk keluar melalui jendela. Namun di tengah usaha mereka membuka jendela yang macet, tiba-tiba pria itu mencoba untuk masuk. Setelah itu mereka berdua keluar melalui jendela yang telah dirusak. Mereka mencoba keluar melalui atap rumah. Melihat Miri yang terjatuh, Parker berniat ingin menolongnya, akan tetapi ia harus berhadapan dengan pria yang mengajar mereka. Dan untungnya, Parker dapat melawan dan menghabisi pria tersebut. Tak lama seorang pria lainnya datang sehingga membuktikan bahwa mereka lebih dari satu. Di saat itulah, Parker segera pergi menolong Miri yang diketahui kakinya patah akibat terjatuh. Ia memberitahu bahwa mereka ada 2 orang, tapi karena Miri yang sulit bergerak, Parker menyarankan untuk berpura-pura mati. Tak lama pria lain datang memeriksa kondisi Miri. Melihat itu, Parker berusaha mengalihkan perhatian pria tersebut. Hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan Miri, karena jika diketahui Miri masih hidup, dipastikan pria itu akan membunuhnya.
Dengan sekuat tenaga, Parker berusaha berlari ke tepi danau di mana dirinya berencana pergi ke kabin tetangganya dengan menyeberangi danau menggunakan papan. Sementara itu, Miri berhasil masuk kembali ke dalam rumah, sedangkan tak jauh Parker menyeberangi danau, tiba-tiba ada yang menarik kakinya. Hal ini membuat Parker ketakutan karena tidaklah menyangka dengan usaha yang dilakukan pria itu untuk mengejar dirinya. Padahal ia tidak memiliki masalah apapun dengan siapapun. Setibanya di kabin tetangganya yang bernama Lyons, Parker tidaklah mendapat jawaban dari siapapun, sehingga ia memutuskan untuk mencari jalan masuk lain, yaitu melalui sebuah jendela yang berhasil ia buka. Dan untungnya pria itu tidak melihat dirinya yang masuk ke dalam kabin. Tak lama kemudian, Parker bertemu dengan Pak Lyon yang tiba-tiba mengarahkan senjatanya dan memintanya untuk pergi. Di saat itulah, Parker menceritakan tentang siapa dirinya agar bisa membantu ingatan Pak Lyon tentang Parker yang merupakan teman anaknya saat masih kecil. Tapi setelah Pak Lyon ingat dan mengajak untuk menghubungi polisi, tiba-tiba sementara itu, Miri yang sedang merawat kakinya tidaklah merasa adanya ancaman karena ia yakin orang di sebelahnya telah meninggal. Namun saat ia merawat kakinya, tiba-tiba Miri yang tidaklah menyangka berusaha untuk mengambil pisau di depan dirinya. Parker yang jauh dari pria yang mengejarnya memilih untuk bersembunyi di bawah jalan. Dan untungnya, pria itu tidak melihat dirinya. Namun saat dirasa telah aman, tiba-tiba Parker dijatuhkan. Dan dengan sekuat tenaga, Parker berusaha menahan pisau yang diarahkan ke dirinya. Dan untungnya, dia berhasil melepaskan diri. Di saat itulah, Parker meminta bantuan kepada orang yang melintas. Namun karena Parker tidaklah menggunakan masker, terjadilah perdebatan. Wanita itu takut tertular dan meminta Parker untuk menggunakan masker terlebih dahulu. Namun, setelah Parker menggunakan masker, dirinya malah pingsan. Tak lama, Miri melihat kedatangan seseorang dengan membawa Parker dan di saat itulah ia bersembunyi tepat di dekat mereka. Wanita yang diketahui bernama Pamela itu memeriksa Parker terkait apakah dirinya terinfeksi virus, sedangkan salah satu pria yang meninggal di dapur adalah anak mereka. Sehingga dapat diketahui bahwa mereka merupakan satu keluarga. Pamela menjelaskan alasan dirinya mengejar Parker terkait dengan video pesta Parker bersama Benji. Tapi di sini Parker mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang apa maksud semua ini. Sementara itu, Miri berusaha untuk meminta bantuan polisi. Pamela akhirnya memberitahu bahwa Benji adalah anak bungsunya yang meninggal akibat terinfeksi. Dan saat ini Pamela menyalahkan Parker, sehingga ini alasan dirinya melakukan tes kepada Parker, guna mengetahui apakah Parker terinfeksi dan menularkannya kepada Benji. Namun Parker yakin bahwa dirinya tidaklah terinfeksi, dan diketahui Tyler juga berakhir karena alasan ini. Ternyata tes membuktikan bahwa Parker positif tanpa menunjukkan gejala, dan hal ini membuat Parker semakin disalahkan. Terlebih ia seharusnya karantina sendiri, dan DJ ataupun Miri juga merupakan salah dirinya. Namun penggunaan wifi oleh Miri disadari oleh Jason sehingga Miri tidaklah bisa meminta bantuan. Terlebih saat ini ia diketahui masih hidup dan Jason mencari dirinya. Di saat itulah Parker meminta Pamela untuk membebaskan Miri karena dirinya lah yang diinginkan mereka. Namun Miri yang tidaklah tinggal diam meminta Parker untuk mengalihkan perhatian Pamela dan tiba-tiba setelah itu Parker membawa Miri ke atas, namun Jason menyadari dengan jejak yang mereka tinggalkan dan ketika Jason mengikuti jejak itu tiba-tiba
Jason pun seketika meninggal. Let's go. Di mana waktu menunjukkan akan pagi, Parker membawa Mary ke dalam sebuah gudang, di mana ia berencana untuk pergi menggunakan kendaraan. Namun, saat dicoba mobil itu tidaklah berfungsi, karena tidak adanya bahan bakar. Dan, di saat Parker menemukan bahan bakar itu, tiba-tiba Parker berusaha untuk melawan Pamela yang tidaklah disangka masih sanggup untuk berkelahi. Namun tanpa disadari, perkelahian itu menumpahkan bahan bakar ke tubuh Pamela, sehingga akhirnya ia dibakar oleh Mary. Dan pada akhirnya Pamela pun menjadi ghost run. Film pun diakhiri dengan selamatnya mereka berdua tepat di saat bantuan datang.